berbagai jamur variasi atau khusus jamur sawit aja? Saat ini yang saya budidaya itu hanya jamur merang dia. Kita kan SMP bareng nih. Kepikiran nggak itu dulu? Aku cita-citaku mau jadi pengusaha apa gitu atau SMP itu kelas mau jadi 3 apa? pinginnya itu jadi hacker. Hmm. Ya Yuyun. Karena dia anak pusatnya bodong. Oh, bodoh. Amri mudah-mudahan nggak nonton. Aduh, dia Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di channel Sajali Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ya, teman kecil saya yaitu Mas Nurdin ya, atau julukannya Udin, bukan Samsudin ya. Ya, jadi beliau ini dulu teman saya di SMP 4 ya, kisaran, dan alhamdulillah beliau ini sudah ya terbilang berhasil ya menjalankan suatu bisnis ya, usaha jamur dan sebagainya. Dan kita penasaran ini ya kan, kita akan tanya-tanya kepada beliau sebelum jamur itu bisnis apa lagi ya kan. Oke, apa kabar Mas Udin? alhamdulillah Alhamdulillah, Masya sehat. Allah. Jadi sekarang udah berapa anaknya? Anak sekarang udah satu sih. Satu ya. Rencana Ya, mau nambah nih, mau Jan. nambah. Iya. Nambah anak apa istri? Kalau pabriknya satu aja, nggak usah tambah-tambah. Oke, oke. Iya. Jadi Ya, anak satu, pabrik satu, kita coba tambah produksi ya. lagi nanti. Oke. Nah, jadi sekarang untuk tempat tinggal nih masih di Medan apa di kisaran untuk sementara atau apanya? Ya kalau saat ini ya kadang di Medan, kadang di Ah, kisaran gitu dia. Karena kan di oh, Medan juga ada beberapa hal yang lagi dikerjain juga gitu. ya. Nah, kalau di kisaran ini memang ya hampir 70% lah di kisaran. Kenapa? Karena di kisaran ini ada juga usaha dikit-dikit lah yang memang Hmm, dikembangin di sini gitu. Udah gitu juga sekalian menambah circle baru gitu dia, hmm. Jal. Itu sih. Oh, jadi rencananya masih perlahan-lahan lah ya kan. Nah, jadi untuk itu kedepannya apa rencana nih? Fokus ke jamur kah atau yang masih ada Ya bisnis? jadi saat ini yang kita pikirkan, yang saya pikirkan sendiri secara pribadi itu kalau kita berwirausaha ataupun bekerja, jangan ya hanya bekerja aja ataupun usaha satu aja gitu. Tapi di mana kita ada beberapa usaha yang kita geluti apapun itu. Hmm, Nah, kenapa? Karena yang menjadi pengalaman pribadi saya itu Jal, hmm, dimana ketika kita punya satu pijakan gitu, ya, nah, satu usaha ataupun satu kerjaan aja ya, tanpa memikirkan usaha yang ada backupan lagi atau usaha sampingan lagi, maka ketika usaha betul satu betul. itu jatuh ataupun Hmm, misalnya kerjaan kita itu contoh kita dipecat dari pekerjaan, nah ya, kita kesulitan lagi Jal untuk mengais roda tadi itu Jal. betul 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 ya. Makanya ya di situ saya pernah mengalami hal yang sangat mengejutkan batin lah ya. Hmm, Makanya di sini iya, di sini saya coba membangun bisnis lagi, ya, membangun usaha lagi ya untuk itu tadi untuk backupan ketika contohnya bisnis yang satu nanti gagal ataupun pekerjaan saya itu dipecat dari pekerjaan saya hmm, dipecat dari pekerjaan saya udah ada ya. bisnis yang membackupnya, ada usaha Oh, lainnya yang yang membackupnya, ya. gitu sih Jar. Nah, ini boleh apa ya kan? Belak-belakan boleh nih. Apa itu blok-blokan nih? Apa itu blok-blokan? Enggak. Jadi sebelum Mas Udin menjalani usaha jamur saat ini, itu kira-kira kan, sepengetahuan saya Mas Udin kan fokus di awalnya ya di bisnis parfum ya kan. Nah, ya kan. Kemudian, nah saya pengen tahu ini
berapa lama lah itu kira-kira Mas Udin tuh merintisnya? Dulu kan sempat wah gitu ya kan. Paling apa ya Wah, kan? ini berat ini. Nggak Ini apa-apa, kita terbuka aja. ini berat nih. Eh, Nah, jadi ini awal mula sih dari mulai ya dari dari tamat SMA. SMA ya. Nah, itu kan saya lihat tuh kan di Facebook tuh pergi ke Medan ya kan. Ngapain? Oh, rupanya saya tengok foto-foto lama masih apa ya kan pakai baju putih hitam keliling-keliling. Nah, itu bisnis itu. Ceritakan aja. Wah, jadi seru nih, Jal. Ya, kayak mana itu? Ya awalnya sih begitu tamat SMA atau tamat SMK Mm-mm. dulu, ya kita kan satu SMP, satu Ya, SMK ya ya, kan. Ternyata baru ketemu ketika aku udah stay di Kisaran ya, kan gitu kan. Udah lama betul, juga kita betul. nggak ketemu kan Udah gitu. lama juga ya. Makanya ya setelah tamat SMK kemarin awalnya saya kerja, aku Oh, kerja. kerja dulu. Ya Kerja apa itu? waktu itu kerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama lah itu di MNC Play. Nah, saya sebut Hmm. aja nggak apa-apa, saya open aja, saya kerja di MNC Play pada saat itu. Itu dari tahun 2016 itu. Dari tahun 2016 saya kerja sampai tahun 2018 awal. Nah, Hmm. disitulah saya berpikir sambil bekerja, kenapa nggak ada peluang-peluang usaha ataupun penghasilan tambahan yang memang menjadi apa ya penopang lagi gitu untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu. Jadi ketemulah saya di situ tahun 2018 dengan namanya Parfum XXX tadi. Parfum XX. XXX ya, saya nggak bisa Itu sebut bedanya namanya lah itu. sama oh ya, Nah, saya nggak nggak bisa bisa sebut. sebut brandnya ataupun Ya. mereknya. Saya kenal di 2018 tuh Heeh. Parfum XXX gitu. Hmm. Jadi ya di 2018 itu saya coba merintis parfum itu sembari saya bekerja. Kerja. Saya sambil Oh, bekerja. sambilan ya. Iya, jadi awalnya saya Iya, dulu iya, iya. di parfum itu hanya iseng-iseng Iseng-iseng ataupun aja ya ya sampingan gitu. untuk tawar ke kawan Ya, misalnya gitu kawan ya. kantor, kawan Hmm. kantor, kawan ibarat main kawan nongkrong gitu ataupun Hmm. teman-teman kosan dulu ngekos di Medan kan. Nah, jadi Hmm. itu awalnya. Setelah itu saya cek peluangnya bagus karena Ya. itu bisnis nggak ada resikonya, bisa buyback guaranteed ataupun nggak laku barang tuh boleh dibalikin barangnya. Ya itu dia Iya. awalnya. Saya kerjain terus. Ya setahun alhamdulillah omset cukup meledak gitu. Itu di setahun pertama itu omset di 5.000 botol pada saat itu. 5.000 botol ya. Ya 5.000 botol. Ya alhamdulillah di situ bisa mencukupin kebutuhan semua. Di Itu tahun itu udah saya nikah tuh? resign. Belum, Belum nikah tuh belum ya? nikah, belum nikah. Hmm. Saya belum nikah. Pada saat itu udah di 5.000. Nah, akhirnya saya menikah itu dia. Di tahun Di tahun 2019. 2019 Ya, nikah. 2019 saya Oh, itu menikah. lagi naik 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 karir ya. Naik-naik pucuk lah. Jadi Ah, kerjaan lama itu gimana? Apakah ditinggal atau di apa? kerjaan lama itu saya sebulan, jalan 2 bulan lah itu saya resign dari Mm-mm. pekerjaan. Nah, karena di parfum XXX tadi itu sudah Ya. cukup oke lah omsetnya pada saat itu. Makanya ya setelah resign saya fight di setahun itu saya bisa di 5.000 botol. Seperti Hmm. itu. Baru saya fight terus di tahun 2020 jalan 2021 sebelum Covid itu angkanya sudah di 10 ribuan botol. 10.000 botol ya. Ya, itu 1 bulan. 1 bulan Iya, habis terjual. iya habis terjual. Nah, setelah Hmm. Covid masuk ke Covid, mulai Barulah itu. pelan-pelan agak merosot ya kan. Mulai Hmm. punya aturan baru, mulai punya apa namanya? Problem-problem baru di Mm-mm. Covid itu gitu. Nah, banyak tuh problem di Covid tersebut. Nah, akhirnya saya mikir sumber penghasilan hanya satu gitu kan. Sumber penghasilan hanya satu di mana sumber itu yang menopang segala kebutuhan hidup. Ketika itu merosot pada saat Covid itu, terasa semua aja. Terasa ya. Wah, terasa semua. Nah, dari situ berpikir bagaimana kita punya bisnis ataupun punya pipa saluran uang tadi itu bukan hanya satu. Nah, termasuklah jamur tadi. Ya, termasuk tadi itu saya merintis jamur tadi ini ya kan setelah Di Covid. tahun berapa itu? Jamur. Baru setahun belakangan ini tuh mungkin tahun 2020
2023 awal atau 2022 akhir lah itu. Seperti itu. Itu saya Sampai merintis sekarang ini sampai sekarang alhamdulillah. udah ada setahun berarti. Setahun lah. Heeh. Pas tahun ya. Saya merintis setahun lah. Makanya baru mulai coba publish lah kan jamur ini kemana-mana. Ya karena di kota kisaran ini atau Asahan ini kebetulan baru saya yang memulai jamur ini. Gitu. Itu berarti parfum masih jalan. Alhamdulillah sampai sekarang Ya. parfum masih jalan, tetapi nggak akan pernah saya tinggalin tuh parfum karena itu bisnis pertama yang Ya, menopang segala menopang iya, itu. segala kebutuhan hidup ya. Menambah boleh ya kan, menambah boleh, Menambah tapi boleh. ngurangin jangan. Gitu deh sih ya. Kalau untuk parfum sendiri nih ya, kira-kira ada nggak peluang untuk mau buka cabang di kota luar gitu? Ada rencana nggak kira-kira? Nah, kalau untuk parfum sendiri, jadi sistem parfum ini kan kita tidak buka toko ya. Iya. Nah, karena sistem parfum ini kita hanya membentuk jalur distribusi itu. Jadi jalur Ya distribusi. maksudnya jalur itu ada nggak mau buka ke sana kayak kota apa? Jadi gini, jalur distribusi itu dia berbentuk reseller atau bentuk distributor baru Ya. gitu. Bentuk kayak ya reseller lah, buka cabang seperti itu kan, cabang reseller tapi nggak ada tokonya. Jadi Iyalah. di mana-mana contohnya ya saat ini ya ada reseller saya Di mana tempat disitulah. Mau contoh di kisaran nih Ya. ada reseller, itulah yang jual barang-barang kita. Cuman kan kita punya toko gitu. Kita nggak punya toko. Itu kira-kira kalau dibuat tokonya itu bisa nggak? Boleh atau harus minta izin dulu dari perusahaannya? Sebetulnya gini Jal, kalau dibuat toko itu tidak worth Bisa? it untuk kita. Bisa, tapi tidak Bisa worth it ya? untuk kita. Tidak, maksudnya tidak. Ya tidak ini ya, tidak ada efeknya untuk kita banget lah gitu ya. Karena memang iya, ini iya. bisnis, kan ada ownernya. Ya kita bukan pemilik bisnis, tapi kita adalah sebagian jalur distribusi owner parfum XX tersebut. Kita adalah distributornya, saya bentuk beberapa reseller gitu. Nah, jadi ini bukan bisnis kita gitu, bukan bisnis saya sendiri, tapi ini bersama. Ini bukan bisnis, tapi ini saya hanya bagian dari bisnis ownernya, saya distributornya. Ini bisnis ibarat bisnis apa ya? Bisnis owner lah gitu, bisnis owner. Bisnis apa ya? Yang membangun jalur distribusi atau membangun reseller. Ya. Seperti itu. Membangun sistemnya ya. Yang bangun sistem gitu dia. Cuman kalau untuk pengambilan stok produk tetap di apa ya? Pusat ya? Ya tetap di pusat, pabriknya di Medan. Gitu berarti kan ada pabrik ya? Iya, pabriknya ada di Medan gitu pabriknya. Gitu ya. Iya, gitu dia. Kalau untuk jamur gimana kira-kira? Ada nggak? Kalau misalnya nanti meledak ini? Nah, kalau untuk jamur saat ini memang di 80-90% saya fokusin di jamur ya. Kenapa? Ya, kenapa? Saat ini saya fokus di jamur karena kan untuk parfum ini saya udah pakai anggota untuk ini sih, untuk yang membagi barang, yang making barang untuk kirim ke luar kota kan gitu kan. Jadi saat ini saya hanya controlling aja gitu. Saya memantau aja. Ya, mengkontrol barang yang masuk, contohnya berapa, yang dikirim berapa gitu. Saya hanya kontrol itu di parfum. Makanya saat ini saya lagi all out untuk di jamur. Seperti itu. Nah, kenapa saya bisa all out di jamur? Karena saya lihat dalam setahun belakangan ini progresnya itu cukup signifikan ya. Itu cukup melesat ya gitu. Ya saya pikir karena di kisaran ini belum ada yang budidaya gitu loh. Iya pula ya. Belum ada yang budidaya. Ini kayak peluang ini. Gitu ini ya. Peluang gitu. Awalnya itu tadi contohnya apa ya, pertama kali budidaya itu emang gagal kan gitu kan. Ya. Nah setelah saya coba terus sampai berulang kali kegagalan itu, ternyata ada di mana titik saya udah paham, ternyata seperti ini budidaya yang benar. Nah sembari saya udah paham itu budidaya seperti apa, ternyata harga itu bisa kita naikin lagi, harga pasarnya, harga jualnya. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu main per kilo ya? Ya kita main per kilo. Berapa per kilonya? Kalau kita kan saat ini kita ada store ke reseller, store ke pasar-pasar gitu kan, sama store ya untuk eceran juga kita buat juga. Nah, jadi kalau untuk ecerannya itu di 30-35 aja ecerannya. 30-35 ya, eceran. Untuk di sini ya saya buat ya 30-35 karena ada grade-grade-nya, dia ada grade A, grade B gitu. Untuk pemasaran sendiri ke pajak lah ya, ke pasar ya betul, ke orang juga bisa ya. Iya ke apa ya, ke individu kan gitu individu kan. Ya
Ke rumah makan jamur nggak? Saat ini masih ke apa ya, rumah makan vegetarian lah ya. Vegetarian. Bener. Rumah makan vegetarian. Ini berbagai jamur variasi atau khusus jamur sawit aja? Saat ini yang saya budidaya itu hanya jamur merang dia. Jamur merang itu ya bahan apanya? Untuk medianya itu menggunakan apa? Tangkos sawit, jangkos sawit. Sawit. Jangan-jangan Oh, kosong sawit itu. ya ya. Seperti itu. Dari situ ya. Ya, itulah melalui proses. Itu tumbuhnya itu berapa lama itu? Sebulan kah? 2 bulan? Jadi tumbuh jamur itu awalnya itu dari mulai tangkosnya itu datang di rumah sampai panen itu di 32 hari. Sebulan ya? Ya, sebulan lebih 2 hari lah seperti itu. Jadi Sebulan. itulah dari mulai datang itu tahap-tahapannya itu ya melalui proses ada ya sterilisasi juga kita buat. Ya. Nah, Kalau untuk bonggol sawit sendiri itu beli kita tuh? saat ini masih Masih beli beli. ya, masih beli. Main satu truk. Iya, Jal. Oh ya? Satu dump truck gitulah. Satu Gitu. truk main terus ya? Satu dump truck itu. Jadi saya ada 2 kumbung saat ini ya butuh dua dump truck gitu dia. Setiap bulan lah kita Setiap butuh. bulan ya kan. Jadi teman-teman itu dia tadi mengenai bisnis ya. Jadi bagi teman-teman yang hobi berbisnis boleh konsultasi sama Mas Udin. Ya nggak apa-apa sih karena memang Siapa tahu ya kan. ya kalau untuk yang memang kenal juga siapa apanya, tahu si Sajali juga ya bisa dia aja pun nanti. juga ada nanti Facebooknya Nurdin Santoso ya. Ya, Facebooknya Nurdin Santoso. YouTube-nya juga ada. Sama juga YouTube-nya. Sama Nurdin Santoso. Jadi teman-teman nanti bisa, tapi lebih banyak di Facebook. Kalau di Facebook dia tuh betul-betul dia tuh buat apa terus budidaya jamur ya kan teman-teman. Siapa tahu, mana tahu ada juga orang yang apa melihara jamur kan. Di TikTok juga ada, Jal. Di TikTok ada. TikTok Oh, itu, TikTok ada. asli dari desa nama TikToknya. Asli Dari desa. dari desa. Iya. ya awalnya buat TikTok itu ya, tapi nggak bisa disebut kah di sini kah? Biar TikTok ya. Nggak apa-apa. Ya? Oh, nggak apa-apa, bebas gitu. penonton kita. Karena kan contohnya nggak bisa nyebutin platform lain gitu kan. Iyalah. Bebas ya. Bebas. Atau TokTok Aman lah tuh. kata TokTok. Ya kan? TokTok tuh awalnya ya udah saya buat iseng-iseng aja ternyata banyak yang FYP. Itu kontennya jamur semua kalau di TokTok. TokTok. Iya. Jamur semua. Semua jamur. Dari mulai proses awal jamur ini sampai tumbuh ya di TokTok gitu. Tapi ini bakalan saya rilis juga nanti di Facebook lah. Bakalan saya rilis karena saya lihat penonton di Facebook itu rame ya. Wow, banyak banget sering FYP Facebooknya. Gitu dia. Oke ya. Gitu sih, Mas Udin. Dulu kita kan SMP bareng nih. Apa itu? Waktu SMP dulu ya kan. Kepikiran nggak itu dulu? Aku cita-citaku mau jadi pengusaha apa gitu atau jadi ini, ada nggak? Karena kan masa depan nggak bisa ditebak, ya kan? Kita mau jadi apa? Tahu-tahu jadi ini. Ada nggak kepikiran gitu? Ya awalnya dulu cita-citanya tuh yang pertama waktu SMP. SMP itu kelas Mau 3 jadi apa? pinginnya itu jadi hacker. IT. Ya IT. Itu SMP. Jadi Apa termotivasinya gara-gara apa? karena dulu ya Keren gitu. hacker itu kayak keren, ibaratnya bisa bobol-bobol uang gitu kan. Dulunya tapi waktu SMP kan. SMP. Makanya masuk SMK pun jurusannya komputer jaringan. TKJ. Iya. Itu awalnya. Nah, ternyata udah masuk TKJ beda lagi cita-citanya. Iya. Gitu dia. Karena nggak bisa ditebak memang. Bener. Nah, jadi waktu SMK itu mau jadi apa lah kepikiran tuh kemarin? Waktu di kelas 1 kelas 2 masih tetap jadi hacker. Oh, tetap ya. Tetap. Tapi setelah tamat baru bingung ya. Setelah di kelas 3 itu mulailah pengen jadi PNS. Oh, PNS. Udah gitu
pingin sambil wirausaha lah kan gitu kan, atau apa Hmm. gitu kan, wirausaha yang dikerjain tapi tetap wirausaha gitu lah. Iya, iya, iya. Sempet dulu di SMA ya sempat jadi atlet juga sih. Kan kau tahu Sempat sendiri, ya, ya. Poli. tetap poli, tetap ibaratnya ya apa ya, sempat mengharumkan nama Sumatera Utara juga, Oh, weh. mantap, Bang. Jadi itu lah teman-teman. Ini dulu Mas Udin ini waktu SMP bandelnya luar biasa, ya kan? Preman di sekolah lah kalau paling preman. Ya kan? Pokoknya tapi yang salutnya saya, dia ini bandel-bandel gini, tapi jiwa korsanya tinggi sama teman gitu. Itu yang saya salut, ya kan? Ada orang bandel ya merugikan orang, kalau dia tidak. Jadi memang nggak bisa ketebak ya kan? Ngeri ya, paling bandel. Ya iya Kak. Nama SMA ya Jal. Jiwa anarkis SMP. SMP ya? Enggak Oh, SMP. oh SMA, SMA kan kita SMA. udah dewasa Oh pikirannya, iya. nggak Jadi bisa. SMP itu dulu gini. SMP itu kan, wih luar biasa Sempat bandel. sempat berantem di depan kantor BP dulu. Oh, berantem, berkelahi di Aduh, gawat. kantor apa? BP. Hmm. Dulu ini agak kita bongkar sih gitu ya kan, kenangan SMP. Siapa tahu grup alumni ini nonton ya kan. Jadi teman-teman, dulu guru yang paling galak ini ya, siapa ditakut di SMP dulu? Yang paling ngeri, killer lah, guru. Kalau guru yang paling takutin Takuti tuh lu. sampai sekarang masih ada Iyalah. atau udah enggak ya? Ya. Dulu namanya Pak Lintong dulu. Pak LP. Wah, tahu Oh. Pak Lintong enggak? Tahu enggak? Tahu, tahu. Ah, itu dia. Dulu Pak Lintong dulu. Kalau Pak Naga? Kalau Pak Naga dia cuma cerewet, tapi Pak Lintong dia sedikit main Oh. fisik dia. Oh, mau juga? Oh iya dulu, saya pernah Kelas. pernah dicubit. Oh, pernah tapi kan pelan. pernah dicubit sayang lah, cubit sayang. Iya. Kalau dulu saya yang paling serem itu Pak Ngadirin. Nggak pernah masuk ya? Nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Dulu kan kelas 7 kita tuh kan 73, ya kan? Satu bangku, ya kan? Satu kelas. Naik ke kelas 8, awak kelas 4, 84. Oh, udah beda kita ya. Iya, Kan? kelas Iya. plus. Ingat ya, kelas plus itu katanya kelas orang-orang pintar. Tapi nyatanya Eko Saputra masuk di situ. Tuh, nyokot. Oh iya. Oh. Itu kan sebenarnya salah tulis itu. Aturan Eko Tri Kusuma Wardana itu yang masuk. Ini dibuat Eko Nyokot. Saputra. Oh, ke Eko Saputra. Jadi masuk lah Eko Nyokot. Oh. Namanya Eko Nyokot di apanya? Panggilannya Apa? Name tag ya? Nyokot. Oh, panggilannya. Tapi Panggilan. name tag-nya Kalau tetap Eko Saputra itu kan dulu kan si Sentitnya itu bilang nyokot katanya. Sentit siapa lagi Sentit? Kelana. Oh. Sentit. Namanya Sentit di Kelana Saputra. mana? Masuk grup dia. Oh, Kelana iya. Saputra. Sentit Oh, itu loh. ada gila-gilanya tuh. Ada gila-gila. Yang ada gila-gilanya dulu siapa ya? Oh, tapi Itu sebentar yang aja. suka sama laki-laki sama jenis si Mana ada? Bayu. Bayu. Ada kan? Itu Bayu kameramen. Suka sama laki-laki ya ceritanya, suka sama laki-laki. Dulu itu. Dia hobinya sama pegangan tangan terus sama si bacok dulu, si Eko bacok. Oh, Eko Bacok. Iya, iya, iya. Aduh. Aduh, gawat lah kita. Apalah, yang paling preman dulu bukan Udin aja, banyak ya. Aduh. Sini Amri. Amri gemuk. Oh, inisialnya Yuyun inisialnya. Yuyun. Yuyun. Iya, panggilannya Yuyun tuh. Kok Yuyun? Iya, Yuyun. Karena dia anak pusatnya bodong. Bodoh. Amri mudah-mudahan nggak nonton. Aduh, Amri. dia kerja di bengkel lah sekarang. Iya. Itu ngeri macam huluk ya. Huluk. Preman tuh. Berantem Pak kelas 2. Lawak lah. Ya, jadi teman-teman SMP dulu kami kerjanya berantem aja. Itulah nggak tahu kenapa ya. Memang betul-betul parah. Tapi Hah? heran ya, Jal. Ah, Banyak kan orang-orang kawan-kawan yang memang contohnya dulu
Bandel. hobinya anarkis, bandel, berantakan, sering cabut. Mm-mm. Bahkan di SMP, di SMA juga. Sekarang berhasil hidupnya. Itulah Gitu loh. takdir ya Ya teman-teman kan? ya. Nggak bisa kita jengkali anak bandel ini. Ah, kau bandel kali nak, gini gini gini. Nyatanya berhasil kan. Nah, jadi intinya setiap anak itu memang ada kekuatan dia. Maksudnya cikal bakalnya ke depan ya. Itu pun ya tergantung ya. Tapi ada juga yang bandel makin parah ya ke depan. Siapa itu kira-kira? Yang bandel makin parah yang tangkap polisi bener. Oh, siapa tangkap polisi? Siapa tangkap polisi? Aduh, nggak bisa sebutin dah namanya. Kita cut nanti. Orang kan nggak masuk grup dia. Waduh, jangan. Kita cut tuh, nggak boleh. Masuk polisi. Nah, Aduh. itu dia ada lucu. juga gitu. Jadi ya itulah namanya. Kita ya ini dari pengalaman hidupku juga aja. Yang pertama jangan pernah sepilih lah sama orang. Itulah. Jangan pernah sepilih sama orang ataupun nganggap rendah orang gitu. Iya. Tetap kita berkawan, ya udah. Mau dia itu contohnya dari keluarga apa, Ya, ekonomi seperti apa, karakter seperti apa, berteman aja nggak apa-apa. berteman aja. Gitu ya. Iya. Karena- Ambil sisi baiknya ya. Iya, ambil sisi baiknya. Sisi negatif dia ya biarlah kita buang gitu ya kan. Seperti itu. Iya. Karena banyak orang kan contohnya, oh ini tidak levelku. Wah, udahlah nggak usah kawan nih. Gak usah berkawan lah dia. Ya, nggak padahal bisa. padahal belum tahu ya kan Iya. setahun ke depan dia jadi presiden mungkin, ya kan? Itu dia. Jadi, Itulah. jadi Nggak itulah. bisa ketebak memang Benar. alur ceritanya. Jadi dulu memang banyak lah kalau mau diceritakan pengalaman kami sekolah di SMP itu wah banyak ya kan. Kalau masalah rambut udahlah capek ya. Bolak-balik kena pangkas. Guru yang sering mangkas siapa? Tapi Pak Naga. kangen juga sama Bu Aisyah. Cuman Bu kabar Bu Aisyah. Aisyah ya? Bu Aisyah nggak tahu untuk saat ini. Tapi kalau Mem Emi itu rumahnya di situ depan. Kalau mau singgah kita. Cemana singgah kita. Nantilah nanti singgah sekalian ngasih jamur. Sambil promosi mau itu Mem Emi. Singgah sekalian ngasih jamur nanti, ya kan? Itu sih. Karena memang kalau singgah nggak ada buah tangannya nih, Iya, agak sungkang ya. sungkan gitu Ya, dia. oke. Gak mungkin kita singgah ngasih apel, ngasih jeruk, nggak usah. Kita kan ada usaha budidaya jamur. Ya Ya. kita bawa aja jamurnya. Bawa aja jamur ya kan. Nah, ini budidaya sendiri. Itu dia. Ya, Jadi jadi kenal sama Pak Jonathan kenal. yang guru musik Ya. dulu. Sekarang dia jadi langganan tetap jamur. Oh, Rumahnya di Umbut-Umbut tuh. umbut-umbut ya. Iya. Karena sering nampak lewat dia. Oh. Pak Jonathan ya langganan ya. Ini masih apa lah, masih jauh nih ya. Apa ya? Bosen dia. Bosen dia. Aduh. Oke, teman-teman. Demikian tadi pembahasan kita ya, sharing-sharing masalah budidaya jamur, masalah bisnis, apa parfum ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran ya, yang baik ambil baiknya, yang buruk ya mohon ditinggalkan. Nah, untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe di channel Sajali Sinaga. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.